Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Angasir Shop dalam tutorial edukasi. Kali ini kita akan coba, ya, saya setting ini dulu. Eh, tes, tes. Saya akan coba membuka satu beranda aplikasi kasir. Dan di sini sebenarnya bisa dua bahasa ya, dua bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa pelanggan ya. Pelanggan itu ada di sini ada pengunjung, ada walk-in customer. Ini secara umum saja sih gitu. Tapi kan kita tidak mungkin ini pelanggan satu-satu ya. Misalkan ini riwayat pembeliannya ini ya, riwayat pembelian dia. Nah, buat barang dan lain sebagainya. Ini pembelian pengembalian. Ini ada tiket masuk juga ya. Misalkan ini yang di refund dikembalikan ya. Nah, ini yang tiketnya penjualan sebelumnya tuh seperti ini. Nah, kemudian di pelanggan ini ya, di pelanggan ini bisa ditambahin pelanggan ya di sini. Atau yang ini diedit, boleh. Nah, kemudian untuk gift card ini adalah hadiah yang diberikan kepada pengunjung. Misalkan pada saat dia sudah berapa ya, udah berapa kali, udah berapa ratus dia beli karcis dan lain sebagainya. Oh, ada bener ya, ada karcisnya, ada 10, ada 30, dihitung sama kita. Oh ya benar jumlah sekian. Maka dia kasih gift ya gitu ya. Ini tambahannya di sini ya, tambah gift ya, tambah gift. Kemudian ini ada debit ya. Pelanggan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya. Itu ada debit dan ini bisa diekspor dari Excel ya, ke Excel. Kemudian untuk penjualan, nah di sini ada penjualan, ada tagihan ya. Penjualan hari ini misalkan. Nah, ini seperti ini dan kita akan melihat penjualannya seperti apa ya, kita cetak. Nah, seperti ini bentuk cetaknya, hasil apa, hasil akhir output ke thermal. Jadi udah disesuaikan memang. Nah, ini juga bisa diekspor ke Excel. Dan di sini ada tagihan. Ya, karena ini nggak ada tagihan, jadi tidak ada. Nah, tagihan itu manakala ada yang belinya, itu kredit. Misalkan kurang duitnya, maka kita akan tagih. Pada suatu ketika dia datang dan akan ada penagihan. Nah, ini untuk laporan. Laporan penjualan. Ya, misalkan dari toko mana. Ya, dari tanggal 1 atau semua, kita pilih ya, semua toko. Dibayarnya tuh dengan semua juga, baik cash atau kredit ya. Kalau cash misalkan, oke, dari tanggal berapa nih? Misalkan dari tanggal 1 sampai tanggal misalkan 18. Oke. Nah, inilah yang dijual tadi ya. Ada 20.000 saja didapat. Dan ini juga bisa diekspor. Ya, kemudian di sini ada pengeluaran. Ya, manakala kita membeli kan otomatis dana keluar. Ya, kategori pengeluarannya itu apa? Kita harus tahu dulu. Misalkan ya kategorinya misalkan untuk gaji karyawan atau mungkin beli sabun atau mungkin beli pencuci piring dan lain-lain. Nah, di sini ada rugi laba ya, dari keuntungan masuk dan keluar ya, laporan rugi laba. Nah, di sini secara apa namanya, secara grafik ya, ini laporannya. Nah, tuan-tuan, di dalam pos ini kan ada 3 toko yang kita kelola ini ya. Di pos 1 ya, ada pos 2, ada pos 3 ya. Jadi ini, nah kita akan melihat nanti, kita akan bahas ke pos-pos itu tersebut tadi. Nah, kemudian untuk pengembalian barang, misalkan oh iya orang mengembalikan barang nih karena mungkin dia rusak atau gimana ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada produk, produk gudang. Ini untuk print label ya. Print label itu semua begini ya. Misalkan milkshake Oreo cookies 15.000. Jadi ini kalau misalkan kita jualan barang ya, misalkan sabun mandi, sabun cuci
tinggal di print aja dengan menggunakan laser jet ya, karena ini harus laser jet supaya bisa di QR code-nya bisa jelas ya. Kemudian setelah itu baru kita tempelkan di bidang masing-masing barang akan dijual, sehingga barcode reader ini dah enak membaca, tidak perlu kita mengetik lagi. Nah, selanjutnya di dalam pengaturan produk ya, masih tadi ini ada kategori. Kita boleh menambahkan kategori sebanyak-banyaknya sesuai dengan produk-produk yang kita jual ya. Selanjutnya di sini ada daftar produk ya. Daftar produk ini banyak sekali dan ini sudah dikelompokkan ya. Ini ada sekitar 200 produk. Misalkan kita deterjen aja ada berapa ya. Misalkan deterjen cuma satu ya, deterjen teh sabun mandi, kategorinya deterjen. Oh, ini bukan sabun mandi, ini bukan deterjen misalkan ya, bukan. Nah, kita cari lagi, kita bikin sabun di sini ya. Misalkan sabun mandi, ya, masa deterjen ya, berbaharui misalkan. Oke, kita close ya, dan kita kembali ke sini. Nah, ini adalah yang sabun mandi tadi. Karena deterjen kalau sudah dipindahkan dia tidak akan ada. Kalau sabun mandi misalkan ya, kita lihat ada satu. Kemudian tisu kita lihat nih ada. Kemudian dan lain-lain kita cari di situ untuk produk ya. Kemudian ini barcode-nya produk itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pembelian barang. Namanya beli kan kita keluar ya. Kita beli itu kita keluar. Nah, sini misalkan toko kita Barokah Mart, PT Unilever suppliernya gitu ya. Nah, ini untuk ordernya. Kita lihat barang apa sih yang dipesan gitu. Nah, barang ini ada yang dihapus ya tadi sama saya, jadi barang nggak terekod gitu. Nanti mungkin akan saya perbaiki setelah ini ya. Nah, selanjutnya ini di print pun juga akan tetap error ya, karena ada beberapa toko yang memang saya buang tadi. Baik, untuk selanjutnya kita mungkin masuk kepada pengaturan. Di sini ada pengaturan toko ya. Nah, di toko ini kan sudah berubah, sudah saya ganti ya. Kemudian selanjutnya ada pengguna ya, ada user, password dan lainnya. Kemudian ada lagi pengaturan sistem. Nah, di sini ya, sistemnya tanggalnya dibuat seperti ini. Kemudian untuk metode pembayaran. Bayarnya itu dengan gift card. Misalkan ada orang nih punya tiket sudah 50 lembar. 50 lembar tiket itu bisa ditukar dengan 1 lembar gitu. Maka dia membayarnya itu dengan gift gitu. Misalkan kita ngasih giftnya sekian ya, dalam waktu sekian hari belum hangus, dia bisa tukar, bisa bayar dengan ini, dengan debit, Mastercard bisa, atau cash mungkin ya gitu. Jadi kalau kredit ini debit ya, kita tidak simpan. Kemudian untuk selanjutnya ini masih kita bisa menambah ya untuk pembayaran. Baik, sementara gitu dulu, nanti kita lanjutkan tentang bagaimana sih untuk penambahan stok. Di sini kan stoknya masih 0 ya. Sehingga kalau seseorang misalkan di resto ini mau menjual ya barang ya, misalkan rokok ya, otomatis Sampurna Mil, otomatis kan stok habis, barang harus dibuat gitu. Nanti kita akan lanjut. Terima kasih. Ang Nasir Sob, salam edukasi.